Jumpa lagi dengan saya pada mata pelajaran kimia. Kali ini kita akan belajar tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Pernahkah kamu membaca atau menonton suatu berita tentang warga yang tewas akibat kesetrum saat banjir? Atau berita tentang tips mencegah tersengat listrik saat banjir? Atau kalian pernah melihat suatu berita orang yang mencari ikan di sungai dengan cara menyetrum? Mengapa bisa demikian? Apakah air dapat menghantarkan arus listrik? Untuk lebih jelasnya, pada materi pelajaran kimia kelas 10 semester genap ini, kita akan membahas tentang materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kompetensi dasar pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit, yang pertama itu menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya, kemudian membedakan daya hantar listrik berbagai larutan melalui perancangan dan pelaksanaan percobaan. Apakah yang dimaksud dengan larutan elektrolit dan non-elektrolit? Larutan itu merupakan suatu campuran, artinya terdiri dari pelarut dan zat terlarut. Kemudian, apa yang dimaksud dengan larutan elektrolit dan non-elektrolit? Untuk lebih jelasnya, kita akan melakukan suatu eksperimen sederhana tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Alat dan bahan yang digunakan adalah gelas, sendok, baterai, kabel, kawat tembaga, lampu, penjepit kabel, air, dan garam. Langkah kerjanya, yang pertama siapkan alat dan bahan, kemudian rangkai menjadi suatu rangkaian alat uji elektrolit.
Setelah kita melakukan percobaan, dapat disimpulkan bahwa larutan garam merupakan elektrolit kuat. Kemudian larutan cuka merupakan elektrolit lemah dan larutan gula merupakan non-elektrolit. Berikut ini merupakan tabel perbedaan antara elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit beserta contoh senyawanya. Pasti Anda sudah sering melihat iklan produk minuman yang mengandung elektrolit di layar kaca. Dalam iklannya, produsen mengklaim minuman mengandung elektrolit dapat menggantikan cairan tubuh yang hilang. Misalnya, akibat kelelahan usai berolahraga. Elektrolit bisa ditemukan dalam darah, keringat, air seni, dan cairan tubuh lainnya. Zat-zat yang disebut sebagai elektrolit antara lain sodium, potasium, klorin, magnesium, kalium, dan bikarbonat. Kegunaan elektrolit bagi tubuh adalah 1. Memastikan saraf, otot, jantung, dan otak bekerja dengan normal. 2. Membuang limbah sisa metabolisme dari dalam sel. 3. Membawa nutrisi ke dalam sel. 4. Menjaga keseimbangan tingkat asam atau basa atau pH tubuh. Yang kelima, mengendalikan atau menyeimbangkan kadar air dalam tubuh. Kadar elektrolit dalam tubuh perlu dijaga agar berada pada rentang normal, supaya fungsi-fungsi tersebut berjalan dengan normal. Demikian pembelajaran kita kali ini, kita lanjutkan pada pembelajaran kita berikutnya. Dah.